Nah, di kisah One Piece selalu dipenuhi teka-teki besar kan, tapi memang tak ada yang lebih menggoda imajinasi penggemar selain misteri identitas ibu Monkey D. Luffy salah satunya. Selama lebih dari 2 dekade ya, Eiichiro Oda merahasiakan siapa sosok wanita yang melahirkan sang tokoh utama nih. Namun ya, di tengah gempuran Art Elbaf dan teori-teori baru yang bermunculan, nama Toritoma tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Sosok ini dikabarkan pernah jatuh cinta kepada dragon dan meninggal karena penyakit love sickness nih, penyakit khas Amazon Lily seperti apa yang dilihat sebelum-sebelumnya. Kemunculan terasa terlalu pas jika dianggap kebetulan, terutama dengan waktunya yang sangatlah dekat dengan pengungkapan masa lalu Luffy dan juga Dragon kan. Di sisi lain, berbagai teori menyebutkan bahwa Luffy dikirim ke Amazon Lily bukan secara acak. Bukankah aneh jika satu-satunya anak laki-laki di dunia hanya dihuni perempuan justru diterima tanpa pertanyaan pula kan? Bahkan dalam film Red Lu ada seorang wanita yang tampil memegang Luffy kecil dan desain wajahnya sangatlah mirip dengan Toritoma. Semua petunjuk ini mulai dari kemunculan Toritoma sendiri, hubungan Dragon, Amazon Lily hingga promosi film Red itu mulai ngebentuk pola naratif yang kuat dan masuk akal jika semua itu sengaja ditanam oleh Oda sebagai sinyal kuat bahwa misteri ini akan segera terbongkar pula. Ibu dari Luffy itu kira-kira siapa ya? Ya sini bakal menarik cuy. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita teori rasional ini nih berdasarkan manga update yang sudah ada ya dengan Mimin di sini. Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya dan bantu ramein video ini pula, oke? Disclaimer, ini adalah hipotesa teori resmi ya, bukan alur cerita. Kita sudah menandai di bagian atas thumbnail alur teori dan juga alur ceritanya. Jadi feel free nakama lebih menikmati yang versi mana. Yuk kita lanjutkan lagi. Jadi itu nakama, di chapter terbaru One Piece 1156 itu para penggemar kembali dikejutkan memang dengan munculnya karakter misterius bernama Toritoma, seorang wanita yang ternyata sudah meninggal karena penyakit love sickness atau penyakit cinta lah sebutannya. Menariknya usia Toritoma itu ketika meninggal adalah 47 tahun. Jika ditarik ke belakang ya, 17 tahun yang lalu tepatnya saat Luffy dilahirkan kan, Toritoma berusia 30 tahun. Angka yang cukup masuk akal untuk seorang ibu yang baru saja melahirkan. Fakta ini aja juga sudah ngebuat banyak fans berspekulasi kan bahwa Toritoma itu kemungkinan bisa aja merupakan ibu kandung dari Mugiwara Luffy. Namun misterinya memang tidak berhenti sampai di situ aja tuh. Nah, yang menarik yang makin menguatkan dugaan ini adalah Oda ini sengaja menampilkan Toritoma dalam cover story loh, bahkan di panel utamanya. Teknik ini mirip seperti saat Oda memperkenalkan Dadan kala itu ibu angkat Luffy dan juga podcast Dies pertama kali melalui cover story-nya pula kan. Karena itu wajar jika banyak yang menilai menganggap bahwa Oda sengaja membangun cerita besar lewat jalur tak langsung seperti ini. Tapi apakah itu benar? Ya banyak dari para fan yang juga ragu pada akhirnya. Karena dari komunitas sendiri memang terpecah menjadi dua ya. Dalam satu paling besar mungkin 50% yakin itu adalah ibu dari Luffy, tetapi sisa lainnya mungkin juga 50% itu menolak mentah-mentah gagasan tersebut. Sisa emang tak yakin apakah menganggap tidak penting atau bahkan itu hanyalah bagian dari teori yang seperti biasa rame di awal-awal kan. Karena sekarang ini juga ketegangan itu menunjukkan betapa kuatnya pengaruh misteri sosok ibu Luffy dalam cerita utama. Bahkan hingga sekarang itu identitas wanita yang telah melahirkan sang calon raja bajak laut masih menjadi rahasia besar yang belum dibuka sepenuhnya oleh Oda loh. Kalau dipikir-pikir tuh memang mengesankan sih, sudah lebih dari 20-an tahun Oda bisa menyembunyikannya. Hebat banget ya. Karena kita menelusuri lagi kehidupan dalam sistem tersebut, kita bakal menemukan hal menarik nih. Di film One Piece Red kala itu ya, ada adegan yang menampilkan seorang wanita yang tidak jelas identitasnya. Karena juga dalam teaser awal film itu tampak siluet perempuan yang juga menggendong seorang bayi dan menangis di tengah hujan. Bayi itu sangat mungkin itu adalah Luffy. Yang menunjukkan adegan ini tidak muncul di versi final filmnya. Banyak yang menduga bahwa itu adalah foreshadowing yang sengaja disisipkan oleh Oda kan. Bisa aja wanita itu adalah Toritoma. Ini makin memperkuat dugaan bahwa ada koneksi kuat antara Toritoma dan keluarga Monkey D kemungkinan. Kemudian pula muncul teori menarik yang berhubungan dengan pulau Amazon Lily. Seperti yang diketahui bahwa pulau ini hanya dihuni oleh wanita kan. Namun yang menarik, Oda pernah mengatakan bahwa perempuan di Amazon Lily memang hanya melahirkan perempuan dan tidak bisa melahirkan laki-laki. Tapi bagaimana jika sebenarnya itu tidaklah benar? Apakah mungkin Toritoma merupakan pengecualian? Apa mungkin
ia adalah satu-satunya wanita dari Amazon Lily yang mampu melahirkan seorang anak laki-laki, yakni Luffy. Nah, yang membuat teori ini makin liar adalah ketika Luffy tiba-tiba dikirim ke Amazon Lily kan. Setelah peristiwa Marineford, kenapa bukan ke tempat lain? Kenapa bukan ke pulau biasa seperti yang lainnya nih? Kenapa harus ke Amazon Lily? Ya, tempat yang penuh dengan misteri pula kan, wanita dan juga sejarah. Banyak fans meyakini bahwa ini bukanlah kebetulan semata. Bisa jadi ada alasan emosional yang lebih dalam di balik keputusan Kuma mengirim Luffy ke sana. Apakah mungkin karena Kuma tahu ada ikatan darah antara Luffy dan juga Amazon Lily ya? Ini bakalan menarik sih. Beranjak dari teori Ibu Luffy, mari kita bahas soal polling karakter favorit di antara para fans nih. Salah satu polling menarik memperlihatkan bahwa Garp berada di peringkat ke-6 sebagai karakter yang ingin dilihat penggemar bertarung kembali loh. Sosok-sosok legendaris seperti Roger, Rock, bahkan Rayleigh berada di atasnya. Garp itu memang kuat ya, tetapi tampaknya para fans lebih penasaran dengan misteri kekuatan para legenda lainnya, termasuk Kapten Rocks yang hingga kini masih salah misterius sendiri untuk kekuatan lebih besarnya. Dan berbicara soal Rocks ya, ada satu teori gila yang juga ikut mencuat pula. Teori ini menyebutkan bahwa Rock Disebek sebenarnya adalah bagian dari rencana besar untuk ngelawan Imo. Ia sedang mengumpulkan dua buah iblis legendaris untuk tujuan tersebut ya. Banyak yang yakin bahwa salah satu dari dua buah iblis itu adalah Yami Yami Nomi, buah iblis kegelapan yang kini dimiliki oleh Marshal Detis alias Blackbeard Groige. Bahkan buah ini bisa dianggap unik karena dapat meniadakan kekuatan buah iblis lainnya serta mampu menyerap segalanya ke dalam kegelapan kan. Hal inilah yang jadi titik panah dari teori ini. Banyak yang percaya bahwa Yami Yami Nomi bukanlah sekedar buah iblis biasa, melainkan salah satu dari dua buah iblis paling berbahaya dalam sejarah. Beberapa menduga bahwa buah ini memiliki hubungan langsung dengan kekuatan kuno yang ditakuti oleh pemerintahan dunia, yang mungkin bisa mengalahkan Im Sama loh. Dalam artian tertentu cuy, Blackbeard tidak hanya menjadi bajak laut yang licik dan haus kekuasaan, tetapi juga secara harfiah berpotensi menjadi dewa kegelapan baru yang ditakdirkan untuk melawan kekuatan langit. Nah, kalau dugaan itu benar ya, maka Blackbeard bukan hanya musuh biasa, melainkan penentu keseimbangan dunia. Karakter ini makin kompleks lagi karena tak hanya berbicara soal kekuatan aja, tapi juga tentang simbolisme, mitologi, dan sejarah kuno yang mungkin disembunyikan pemerintahan. Jika benar, maka Oda telah menyiapkan konfrontasi dan juga informasi antara rahasia dua dewa, Luffy sang harapan dan Teeth sang kehancuran. Dengan semua potongan-potongan puzzle itu ya nakama, cerita One Piece makin terasa seperti kisah epik yang sudah ditulis dari awal. Kemunculan Toritoma memang mengesankan, siluet misterius di film Red, polling karakter legendaris, hingga teori gila nih tentang buah iblis kegelapan. Semuanya itu terasa saling berhubungan ya. Rasa-rasanya seperti Oda itu sedang membimbing kita menuju satu kebenaran besar yang akan mengguncang dunia. Siapa sih sebenarnya orang tua dari Luffy sendiri itu? Yang ditahu ayahnya memang Monkey D. Dragon. Dan bagaimana ibunya? Apa peran sejati Blackbeard pula dalam sejarah dunia? Dan kira-kira gimana tuh hubungannya dengan Luffy sendiri? Itu bakalan pecah banget sih kisah ending One Piece nanti. Jadi kesimpulannya ya, dalam video ini misteri Ibu Luffy itu mungkin selama ini hanya terasa sebagai subplot kecil memang, tetapi jika dilihat lebih dalam, benang merahnya menjalar ke banyak titik penting dalam cerita, yakni Amazon Lily, Dragon, dan bahkan karakter lainnya Sang serta Elbaf tampaknya saling terkait dalam cerita yang jauh lebih besar pula loh dari yang selama ini terlihat di permukaan. Apalagi jika benar bahwa Toritoma adalah wanita dari Amazon Lily yang menjalin hubungan dengan Dragon dan kemudian meninggal karena cinta, maka Luffy bisa jadi satu-satunya pria yang lahir di pulau wanita, menjelaskan mengapa ia begitu spesial dan kuat sejak kecil kan. Nah, jika dia itu ibunya adalah ratu dari Kuja setelah Shaki, itu benar-benar luar biasa tuh plot twistnya. Terlebih lagi cuy, jika benar Elbaf menyimpan salah satu buah iblis legendaris dan memiliki keterkaitan dengan ras dewa, maka masa lalu Luffy sendiri, Dragon, bahkan Joy Boy bisa jadi berterkaitan langsung dengan sejarah dunia yang coba disembunyikan pemerintahan. Misteri tentang siapa ibu Luffy bukan sekedar soal silsilah keluarga kan, tapi bisa menjadi kunci penting yang membuka jalan menuju kebenaran besar One Piece. Seperti biasa, Oda tak pernah menyajikan jawaban secara gamblang ya, melainkan menyelipkannya perlahan lewat detail-detail kecil yang membuat dunia terguncang saat kebenaran itu akhirnya terungkapkan. Nah, itu bakalan menjadi penggambaran menarik sih ke depannya. Jadi terima kasih banyak ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy sang nikah telah kembali ke peradaban One Piece.